A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin. Anak-anakku, kemarin kalian sudah mengerjakan PH 1 bab 1. Untuk nilainya sudah Ibu bagikan. Kemudian tolong nanti yang belum mengumpulkan masih Ibu tunggu. Kemudian hari ini kita akan belajar untuk bab 2, gerak pada benda. Kalau kemarin kita sudah membahas gerak pada makhluk hidup, diantaranya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sekarang kita belajar gerak pada benda. Nah, sekarang yang dimaksud dengan gerak, apa toh gerak itu? Kira-kira kalau benda bisa bergerak nggak anak-anak? Bisa, contohnya motor, kemudian cuma itu digerakkan. Lah, gaya atau dorongan yang membuat benda bergerak itu disebut dengan gaya. Makanya nanti dalam bab 2 ini pelajarannya nanti tentang gerak dan gaya, karena benda bisa bergerak karena adanya gaya. Kalau gayanya tidak ada atau nol, maka bendanya juga tidak akan bergerak. Sebelumnya untuk peta konsep gaya gerak itu terjadi bila terjadi kedudukan perubahan atau posisinya berubah terhadap titik acuan. Yang dimaksud titik acuan itu adalah suatu benda yang diam dijadikan sebagai patokan. Kemudian benda yang bergerak itu akan mengalami perpindahan. Akibat adanya perpindahan maka ada jarak, kemudian waktu. Jarak dibagi waktu akan menghasilkan kelajuan atau kecepatan. Waktu, kecepatan. Nah, perubahan kecepatan yang terhadap waktu, maksudnya bisa semakin cepat, bisa semakin lambat, itu menghasilkan percepatan. Tapi sebelum ke sini, kemarin kita sudah bahas pada awal itu gerak benda berdasarkan lintasannya itu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Tapi untuk kelas 8 atau khususnya untuk SMP yang kita bahas hanya gerak lurus. Gerak melingkarnya tidak, nanti akan dibahas waktu SMA. Untuk gerak lurus sendiri itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus, jadi lintasannya lurus. Kemudian gerak lurus sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Untuk GLB cirinya kecepatannya tetap. Contohnya gerak mobil mainan yang menggunakan baterai dengan kecepatan tetap. Mobil berjalan dengan kecepatan tetap. Semua yang berjalan ditambahi dengan kecepatan tetap. Itu contoh GLB. Kalau GLBB itu kecepatannya berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau yang kecepatannya bertambah berarti GLBB dipercepat. Kalau yang kecepatannya berkurang berarti GLBB diperlambat. Contohnya yang dipercepat adalah naik motor dan digas, itu semakin cepat. Kalau yang diperlambat, naik motor yang direm. Yang dipercepat lagi, contohnya naik sepeda ontel di jalan yang menurun, itu semakin lama semakin cepat. Kemudian contoh lagi yang diperlambat, naik sepeda ontel pada jalan yang menanjak, saya suwe saya alon. Nah, itu contoh GLBB. Karena kecepatannya berubah, maka GLBB mempunyai percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Nah, ini untuk sedikit. Kemudian kita bahas dulu apa toh gerak itu. Yang dimaksud gerak adalah kita lihat mobilnya mengalami perpindahan. Mobil mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Ini tadi gambarnya, misalnya tadinya di sini, kemudian dia bergerak ke sini. Nah, benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan kedudukan terhadap titik atau acuan tertentu.
Nah, gerak benda itu bersifat relatif. Maksudnya bagaimana? Orang atau benda itu dikatakan bergerak atau tidak, itu tergantung pada titik acuannya. Contohnya di sini. Seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun karena terjadi perubahan kedudukan antara kereta terhadap stasiun. Tetapi penumpang tadi dikatakan diam oleh teman yang duduk di sampingnya. Kenapa? Karena dari tadi masih di sampingnya saja. Jadi makanya gerak terhadap apa? Lanjut. Kemudian jarak dan perpindahan. Jarak itu berbeda dengan perpindahan. Kalau jarak itu lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan, perubahan kedudukan. Awalnya di mana, akhirnya di mana. Contohnya ini, seorang pelajar, seorang anak mengendarai sepeda motor dari A ke B. Balik lagi ke C. Tadinya dari A sampai B 10 km, kembali ke C. Kalau ditanya jarak, maka jawabnya adalah A sampai B 10 ditambah B sampai C 4. Maka kalau jaraknya 14 km. Tetapi kalau ditanya perpindahannya hanya A sampai C. Kalau balik lagi 4 berarti C-nya 6. A sampai C-nya 6 km ke arah kanan. Kalau perpindahan itu ada arahnya kemana. Kemudian konsep kecepatan dan kelajuan. Anak-anak mungkin pernah kalau naik motor perhatikan itu speedometernya, itu di sampingnya ada tulisan km per h. Itu maksudnya adalah kilometer per hour atau jam. Jadi yang tertulis di situ misalnya 20, 40, 60, nah itu maksudnya 20 km per jam, 40 km per jam, 60 km per jam. Lah itu apa toh Bu? Itu adalah kecepatan atau kelajuan. Nah 20 km per jam berarti dia berkecepatan 20 km per jam. Maksudnya dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 20 km. Sedangkan menurut SI satuan panjang atau jarak adalah meter, kemudian satuan waktu sekon. Jadi meter per sekon. Di kelas 7 sudah dibahas kilometer per jam dijadikan meter per sekon, yaitu dengan cara dikalikan 10 per 36. Nah untuk GLB gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Jadi kalau naik motor itu speedometernya tetap terus 20 terus. Nah itu kalau di lab ini ada alat namanya ticker timer. Nah itu hasil pita ketikannya seperti ini, jaraknya sama, itu GLB. Kemudian kalau dibuat grafik kecepatan terhadap waktu, ini adalah garis lurus karena kecepatannya tidak berubah. Kalau ini jarak terhadap waktu, grafik jarak terhadap waktu berupa garis lurus. Lanjut konsep percepatan. Percepatan menyatukan laju perubahan kecepatan atau perubahan kecepatan per satuan waktu, atau bisa juga dikatakan delta V per T. Nah percepatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif ini arahnya sama, jadi ditambah kanan ke kanan semua, kecepatannya ke kanan, percepatannya ke kanan, berarti semakin lama semakin cepat. Nah contohnya tadi benda yang jatuh kemudian naik motor dan digas, itu GLBB dipercepat atau percepatannya positif. Kalau yang negatif akan atau biasa disebut juga dengan perlambatan, percepatannya berlawanan arah dengan kecepatan. Contohnya ini bendanya pas naik, kalau naik sepeda ontel pas jalannya nanjak, otomatis dia akan semakin lama semakin lambat. Nah kalau pakai ticker timer, kalau yang diperlambat itu ini yang atas,